Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk yang beragama lain. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki dari bab terakhir dari TIK kelas 9, yaitu babnya berpikir komputasi, dengan subbab pentingnya berpikir komputasi. Tujuan pembelajaran dari mengapa kalian harus mempelajari materi ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasi. Yang kedua, menyebutkan karakteristik dan metode berpikir komputasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasi secara kreatif. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyebutkan minimal 4 manfaat dari berpikir komputasi. Nah, anak-anak, pada bab ini saya akan membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah tentang berpikir komputasi. Yang kedua, karakteristik dan metode berpikir komputasi. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan secara komputasi. Dan yang terakhir, manfaat berpikir komputasi. Anak-anak, pada bab sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai model komputasi modern, di mana komputasi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah, ya anak-anak ya. Jadi di sini saya ulangi kembali bahwa berpikir komputasi itu adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Berpikir komputasi dapat melatih otak untuk terbiasa berpikir logis, terstruktur, dan kreatif. Nah, anak-anak, dalam berpikir komputasi, seseorang dituntut untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini berfungsi untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi. Jadi, sebelum kita mencari solusi, kita identifikasi dulu masalahnya itu apa. Cara identifikasi ada 3, yaitu pendefinisian masalah, kemudian yang kedua objektif, jadi kita harus objektif dalam mencari solusi ya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data secara sistematik. Jadi data yang kita peroleh itu harus dikumpulkan, kita urutkan agar sistematik sehingga kita mudah untuk mencari solusinya. Yang kedua adalah analisa. Analisa ini berfungsi untuk memecahkan masalah atau komponen menjadi lebih detail. Kemudian, dari pemecahan masalah tersebut akan digabung dan ditarik sebuah kesimpulan. Cara menganalisa juga ada 3. Yang pertama adalah analisis informasi. Jadi kita analisis dulu informasi yang kita peroleh. Kemudian kita generalisasi solusi. Setelah kita analisis informasi, kita mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah evaluasi solusi. Jadi setelah mencari solusi, kita evaluasi apakah solusinya ini sudah tepat atau tidak, sudah efektif atau tidak, seperti itu. Yang terakhir adalah implementasi solusi. Jadi setelah kita melakukan identifikasi dan analisa, yang terakhir adalah kita implementasikan. Implementasi itu kita terapkan solusinya. Nah, fungsinya adalah untuk melaksanakan tindakan secara matang dan terperinci. Cara implementasi juga ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama implementasi solusi, jadi kita terapkan solusinya. Yang kedua review dan evaluasi, jadi kita review dan evaluasi apakah solusinya ini sudah tepat atau tidak. Dan yang terakhir adalah atur ulang. Jadi ketika solusi kalian itu tidak tepat, kita harus mengatur ulang, mencari cara agar solusinya ini benar-benar tepat. Nah, yang kedua adalah karakteristik dan metode berpikir komputasi. Jadi berpikir komputasi ini memiliki 6 karakter ya anak-anak ya. Yang pertama, memformulasikan atau merumuskan permasalahan sehingga memungkinkan untuk diselesaikan dengan menggunakan komputer dan alat-alat lain untuk membantu memecahkannya. Yang kedua, mengorganisasi dan menganalisis data secara logis. Yang ketiga, menggambarkan data melalui abstraksi seperti model dan simulasi. Yang keempat,
mengotomatisasi penyelesaian melalui berpikir algoritmik. Jadi berpikir algoritmik ini algoritma yang pernah saya jelaskan pada bab sebelumnya ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kelima adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan penyelesaian yang mungkin untuk mencapai tujuan yang efisien dan kombinasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah mengeneralisasi dan mentransfer pemecahan persoalan ke dalam persoalan-persoalan lain yang lebih ringan. Anak-anak, secara garis besar, karakteristik utama berpikir komputasi adalah merumuskan masalah dengan menguraikan masalah ke segmen yang lebih kecil dan mudah dikelola sehingga memungkinkan adanya alternatif pemecahan masalah. Nah, anak-anak, selain memiliki karakteristik, berpikir komputasi ini juga mempunyai metode. Metode ini adalah cara. Jadi cara kita bagaimana sih bisa berpikir komputasi? Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi. Dekomposisi ini adalah memecahkan masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi kalau kalian memecahkan masalah itu harus kalian rinci dulu dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah pattern recognition, itu adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan tren dan keteraturan dalam data yang digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Jadi kita cari persamaan dan perbedaannya itu apa. Metode yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Jadi kita identifikasi masalahnya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah perancangan algoritma. Ini sudah pernah kalian lakukan ya, membuat algoritma. Perancangan algoritma ini adalah keterampilan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah sehingga orang lain dapat menggunakan langkah tersebut untuk menyelesaikan masalah. Ini sudah pernah kalian lakukan pada minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi membuat algoritma dari suatu permasalahan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah secara komputasi. Ada 4 juga ya anak-anak ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini tadi kan memecahkan masalah dari yang kecil ke yang besar ya. Misalkan di sini saya mempunyai masalah bagaimana menghitung nilai rapot. Nah, di sini saya pecah dulu. Nilai rapot itu berasal dari kehadiran, tugas, penilaian harian, PTS atau PAS, serta ekstrakurikuler. Jadi ini adalah dekomposisinya, dekomposisi dari nilai rapot. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, di sini anak-anak, jika kalian lihat pada dekomposisi itu, ekstrakurikuler itu kan tidak semua anak ikut ya. Jadi mengapa di situ polanya saya ubah, di mana ekstrakurikuler itu saya sendirikan di tabel yang bawah, di kotak yang bawah. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini itu seperti membuat rumus. Jadi misal nilai rapot itu didapat dari mana? Nilai rapot itu didapat dari kehadiran, ditambah tugas, ditambah PH, PTS PAS, ditambah ekstrakurikuler. Kemudian kalau kehadiran itu didapat dari 35% kali total hari masuk sekolah, dan seterusnya. Ini adalah rumus ya anak-anak ya. Ini saya buat permisalan. Tentu kalau misalkan kalian mempunyai masalah yang berbeda, abstraksinya tidak seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah penulisan algoritma. Ini baru kita tulis algoritmanya. Yang pertama, kalau menulis algoritma kita mulai dulu. Setelah mulai, kita input nama siswa dan kelasnya. Kemudian input total kehadiran, input nilai tugas, input nilai PH, input nilai PTS PAS. Yang ketujuh, input nilai ekstra. Yang kedelapan, masukkan rumus persentase. Rumusnya itu yang tadi. Kalau kehadiran itu berarti rumusnya 35% kali total hari masuk sekolah. Kalau tugas itu berarti rumusnya 15% dikali rata-rata nilai tugas, dan seterusnya. Setelah dimasukkan rumus, maka selesai akan ada atau muncul nilai rapot siswa. Seperti itu.
Lalu sebenarnya apa sih manfaat kita belajar berpikir komputasi? Manfaatnya ada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama, menyelesaikan beragam masalah tidak hanya seputar ilmu komputer. Jadi komputasi itu tidak hanya tentang ilmu komputer, matematika pun juga kita menyelesaikannya bisa dengan menggunakan berpikir komputasi. Contohnya, kita menghitung berapa volume balok, tentu kita akan menggunakan komputasi ya. Kita ditulis dulu yang diketahui apa, ditanya apa, kemudian kita masukkan rumusnya. Jadi tidak hanya seputar ilmu komputer. Yang kedua, menyelesaikan masalah lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena di sini kita mengidentifikasi dulu masalahnya, baru kita mencari solusinya. Yang ketiga, mengatur rencana ke depan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena pada saat kita berpikir komputasi, kita menyusun sebuah strategi agar masalah kita, agar solusi yang kita dapatkan itu lebih efektif. Dan yang terakhir, menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif. Tentu ya anak-anak ya, ketika kita berpikir komputasi, kita akan dilatih untuk berpikir secara kreatif pula. Nah anak-anak, sekarang sudah selesai sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai berpikir komputasi ini. Tugas untuk kalian, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 131 sampai 132 bagian 4. Jika di situ perintahnya adalah kerjakan secara berkelompok, karena ini kalian belajarnya secara daring di rumah, kalian kerjakannya secara individu. Kerjakan secara individu berarti tidak mencontek pekerjaan teman, karena saya pasti mengetahui jika kalian mencontek atau mengcopy paste tugas teman itu terlihat ya. Beberapa dari kalian sudah saya komen di classroomnya kalau tugas yang kalian kerjakan itu mirip dengan tugas teman kalian. Jadi jangan sekali-sekali membohongi saya ya. Yang ketiga, kerjakan soal E, tugas nomor 1 dan 2. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Kemudian yang keempat, kerjakan pada buku tulis. Kerjakan pada buku tulis jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Kemudian jawabannya difoto dan dikumpulkan pada Google Classroom masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu penilaian harian kedua. Jadi kalau misalkan ada informasi penting dari pembelajaran hari ini, silakan kalian catat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.